Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Podcast Kes. Podcast Kes ini adalah podcast yang membahas berbagai hal atau tentang seluk-beluk di dunia kesehatan bersama para pakarnya. Nah, kali ini kita kehadiran Dr. Hendra, spesialis anestesi. Jadi, apa kabar, Hendra? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Dr. Hendra ini spesialis anestesi yang murah senyum ya. Padahal ketutupan masker biasanya. Padahal ketutupan masker, nggak ada yang tahu juga lo senyum ya. Jadi, sehari-hari kerjanya di kamar operasi kan? Kamar operasi. Nah, mungkin kita akan bahas juga, anestesi itu apa? Boleh. Orang taunya sih berhubungan dengan pembiusan ya. Pembiusan. Ya. Taunya pas Jadi, operasi aja. Pas operasi, sehingga kerjanya sebagian besar di kamar operasi. Iya, betul. Itu yang mau kita bahas kali ini. Dan selain aktif sebagai dokter anestesi juga punya YouTube channel Ya, YouTube channel. Tuh. Oke. Apa nama YouTube channel Anda? Dokter Anestesi. Dokter Anestesi. Dokter Ya? Anestesi. Gue lihat di channel ini lo ngomong berbagai macam hal tentang Pembiusan. ya. Betul. Memang sangat menarik sih Sangat menarik. untuk masyarakat ya yang masih awam ya. Tujuannya supaya masyarakat tuh dapat apa sih informasi tentang pembiusan, kan banyak yang nggak tahu tuh. Banyak yang orang apa sih taunya pas operasi, itu sebenarnya enggak sebenarnya, tapi nah disitulah semoga Dan ketemu dokter informasinya bisa anestesi benar. juga biasanya belakangan ya. Belakangan Di kamar operasi. waktu di kamar baru operasi kenalan ya. gitu. Nah itu yang harus dirubah tuh. Iya, iya. Waktu di YouTube channelnya pakai masker juga? Enggak ya? Ini syutingnya di rumah. Oh, syutingnya di rumah ya, jadi nggak pakai masker. Kalau di koka ya oke lah, kalau di kamar operasi baru. Oke, tapi bagus loh. Selain bahas pembiusan juga kemarin bahas berbagai hal lain ya. Iya, kayak coronavirus. ya tapi yang menarik aja yang lagi populer umum supaya masyarakat juga bisa dapat informasi yang benar aja, yang baik gitu. Kita butuh sih media-media semacam itu ya, betul. Inisiatif dari Daripada masyarakat dikasih tahunya dapat info-info yang kurang bagus kan, atau Iya, yang isinya hoax atau yang kurang banyak mitos-mitos atau hoax kesehatan yang dianut masyarakat, Iya. sehingga ya jadinya kasihan juga jadi Iya, korban. kasihan, makanya ntar banyak yang Dan lo nyadar nggak sih kalau mitos-mitos itu juga menghambat mereka untuk berobat kalau sakit? banyak Banyak ya. dan banyak yang akhirnya sering loh, banyak yang bertanya takut operasi karena sakit, padahal dia pun belum dibius ya. Nanti Akhirnya kita nggak jadi bahas. operasi, nah Nggak ntar jadi tuh. operasi, kasihan ya penyakitnya malah terabaikan. Iya. Nanti kita akan bahas. Itu kalau dokter spesialis anestesi kan berarti ambil spesialis lagi ya. Iya, ambil spesialis lagi. Sekolahnya berapa lama tuh? Pendidikannya harusnya 8 semester. 8 semester itu sekitar Ya 4 plus tahun minus ya. lah, Plus kan minus ada ya, yang ya. Jadi kita akan ngobrol banyak kali ini. Topik yang sekarang itu yang gue pengen ngomongin tuh nyeri pada proses persalinan. Iya. Ya, nanti kita akan bahas. Kita minum dulu ya. Siap. Oke, yuk. Sip. Oh ini Ini kula. Jadi Kayaknya oke ini punya. green tea ya. Dikocok dulu aja biar rata. ada suara-suara, ini kayak mukbang nih. Wih. Anak istri sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita tuh ketemu udah lama banget ya. Maksudnya kan lulus dokter umum Iya. bisa masing-masing Kita udah mencari 10 tahun lebih ya? Kita lulus 2007 ya. 2007 akhir, 2008. 2007. Berarti udah 12 tahun. Oh. Terakhir ketemu. Jadi kita masuk ke pembahasan kita nih. Ah, oke. Gue sehari-hari kan berhadapan sama ibu hamil ya. Dan pada perjalanan kehamilannya mereka kan akan lahiran kan. Oke. Nah, sekarang gue ngelihat banyak ibu-ibu yang resah. Mungkin yang dengerin atau yang nonton juga termasuk mengalami ini ya. Itu takut sakit. Nah, Takut sakitnya tuh mungkin karena nggak punya pengetahuan yang cukup. ya. Takut sakit lahiran normal. Nah, Takut sakit juga kalau disesar. ya. Gitu kan. Nah ya jadi mungkin kita akan bahas lebih dalam sekarang nih ya. Oke. Sedangkan di satu sisi itu sebenarnya pada proses persalinan itu kan Pasti ada. kontraksi Itu dibutuhkan. rahim, ya. Kontraksi rahim yang meningkat, terus penekanan layar rahimnya oleh kepala itu juga itulah sumber sakit utamanya. Iya, kan. betul. Nah, tapi dalam banyak hal juga banyak yang bertanya, dok sebenarnya sakitnya bisa nggak sih dihilangkan atau diredakan sehingga perjalanannya. Tapi kita ngaku juga sebenarnya banyak pasien memang nggak tahan nyeri ya. Iya. Kita nggak bisa abaikan itu loh. Betul. Jadi ambang nyeri orang Beda-beda, beda-beda. subjektif. Nyeri itu yang paling susah. Memang nyeri itu yang paling susah untuk dinilai. dinilai. Karena dia sangat subjektif. Satu orang dengan orang lain tuh bisa berbeda
Jadi kalau dicubit sedikit Cubit sedikit, contohnya, saya bilang nilainya 10, sakit banget. Tapi ada orang lain bilang dicubit sedikit, biasa aja. tapi biasanya orang kalau digituin dibilang manja, padahal enggak ya. Padahal enggak, karena beda-beda. Makanya kita di anestesi diajarkan kita walaupun itu subjektif, kita harus buat jadi nilai yang objektif gitu. Makanya kita pakai Bisa terukur, dasar-dasar terukur. Dan sekarang setiap sistem penyakit lah ya, sistem tubuh itu punya anestesi bidangnya masing-masing ya, pendalamannya ya. Iya. Misalnya kardiovaskular. Di anestesi sebenarnya udah banyak subspesialisasinya. Jadi memang ada yang khusus pembiusan bedah jantung, ada khusus pembiusan obstetri, juga bedah saraf gitu. Banyak sampai yang hanya pengen ngeblok ngeblok saraf aja misalnya, satu saraf aja untuk menghilangkan nyeri yang kronik gitu. Misalnya pasien yang sering kesakitan, sakit pinggang, nah itu tuh ada tuh kayak gitu. Oke. Ada spesialisasi sendiri. Jadi sebenarnya pembahasan kita nih tentang anestesi nggak cukup. Nggak cukup, luas Pak. Pindahin channel lu ke gua aja gimana? Kita Akuisisi nih. Tapi seru nih. Boleh aja sih sebenarnya kita baru akuisisi. Asal angkanya cocok. Oh nggak cocok. Ini nggak cukup ya? Green tea nggak cukup. Enggak lah. Jadi tidak sakit ya? Iya. Tidak sakit. Tidak sakit lah. Nah kalau gitu kan tentu tidak sederhana tidak sakit kan? Kita kan juga ada parameter tadi yang gue pengen dalam itu. Tidak tidur, tidak sadar. Relax. Relax. Jadi dia selain tidak sakit sebenarnya dia harus relax, tidak sadar. Terus kemudian refleks yang membahayakan tuh kita juga blok. Sama terakhir baiknya dia harus lupa. Karena kadang operasi itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi kita pengen dia tidak ingat akan hal itu. Selama dia dioperasi kan? Selama dia dioperasi. Bukan sepanjang hidupnya dia lupa. Enggak, jangan. Bangun-bangun. Dia tahu-tahu udah selesai ya dok. Itu adalah satu kalimat yang sebenarnya sangat membanggakan bagi seorang dokter anestesi. Oke. Kemarin tuh istri gue kan baru dioperasi. Dia ada buntu laparoskopi lah. Alhamdulillah operasi jalan lancar. Ya cepet lah, singkat. Terus di ruang RR, dia nanya gini, tidur dalam gitu, nanya, udah ya, udah. Gak berapa lama, bangun lagi dikit. Ya gimana sayang? Udah ya, udah. 3-4 kali lah di RR itu nanya. Itu kayak gitu berarti ya? Iya memang itu. Kita sebutnya amnesia anterograd. Jadi dia lupa sama kejadian yang akan datang. Jadi obatnya sebenarnya sebelum mau dimulai operasi tuh. Jadi sejak obat masuk, ke depannya dia lupa. Sampai obatnya habis dosisnya. Baru tadi ingat lagi tuh kejadiannya. Jadi dia lupa tuh apa yang terjadi ya. Kalau yang gue pernah denger tuh zaman sekolah dokter umum dulu kan ada trias anestesi. Benar. Iya, trias anestesi. Itu tadi itu ya? Ya itu tadi. Itu tiga-tiganya dulu harus dipenuhi. Tapi sekarang udah nggak lagi Pak. Sekarang udah bervariasi lah. Karena kebutuhan di anestesi itu udah luas. Nggak cuma di kamar operasi kan. Di ICU kita tahu ya pasti ya dokter anestesi di situ. Terus kemudian kalau ada orang mau di CT scan dia takut sama tempat gelap atau tempat yang sempit. Nah, itu kita bius juga. Anak kecil yang gelisah susah untuk dilakukan pemeriksaan kita bius juga. Ya gue pernah dulu waktu itu Raisa itu jatuh. Terus MRI CT scan ya. Iya, gelisah nangis segala macam. Kita sempat mau merencanakan semacam itu ya. Dikasih ya kita buat sedasi. Itu hanya cuma satu ya? Dari trias anestesi itu cuma satu doang kita ambil. Jadi yang modern sekarang ini tidak harus tiga-tiganya. Tidak harus tiga-tiganya. Kebutuhannya udah macam-macam. Ada di kamar operasi. Bahkan juga untuk manajemen ya juga. Manajemen juga betul. Orang yang mengalami nyeri. Iya, dia tetap sadar ya kan. Tapi yang penting nyerinya sakit. Nyerinya hilang. Nyerinya jangan sakit dong. Ya, nyerinya hilang. Nyerinya hilang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tadi anestesi udah jelas ya. Jadi pembiusan itu ya tadi itu. Utamanya sih ngilangin nyeri ya. Utamanya ngilangin nyeri dan ada kalau dibutuhkan ngurangi refleksnya, mengurangi kesadarannya. Terus ingatan yang kurang bagus. Ingatannya yang tidak menyenangkan pada saat mungkin tindakan ya. Lalu juga itu bercover dari tidak hanya saat operasi ya. Setelah operasi juga. Itu juga di manage kan ya. Kan habis dioperasi pasti sakit. Itu juga bagian dari kita tangani bisa. Kalau ada yang juga pra-operasi diperlukan beberapa obat itu ada ya? Ada juga. Jadi memang fasenya anestesi itu pra-operasi, intra-op sama post-op. Jadi sebelum operasi, selama operasi sama setelah operasi. Itu kita bisa. Yang lucunya gini nih. Kita dari kalau ibu hamil nyerinya itu memang nyeri yang ditunggu ya. Jadi kan betul. Jadi ada kepentingan saya nggak mau sakit sama sekali, tapi satu sisi kita butuh
nyeri itu untuk salah mendorong satu, dia ya. dorong dia ngeluarin bayi kan dia kayak balonnya, bayangin balonnya mengkerut gitu ya. Sakit itu. Dan intensitas nyeri itu juga seringkali digunakan teman-teman di lapangan untuk menilai kemajuan persalinan. Nah, katakanlah kalau yang baru-baru jadi kalau teriakannya udah kenceng mungkin indikator teriakan ya. Meskipun nggak selalu. Iya betul. Ya nggak begitu amat sih. Ada yang baru sedikit udah teriak juga kan. Ada betul. Apalagi yang G1 ya. Iya. Mungkin memang gue sering kali mempersiapkan pasien tuh ya, Bu, nanti pelan-pelan nyerinya akan semakin meningkat intensitasnya maupun frekuensinya, gitu kan. Ya, cuman menjelang persalinan, menjelang pembukaan lengkap itu memang puncak nyeri yang kita tunggu. Kalau misalnya dia ya sebenarnya bukan nyerinya ya, kontraksinya. Kontraksi menimbulkan nyeri ya. Tapi kalau misalnya dia menurun, itu sign kita masih melakukan sesuatu karena proses persalinannya nggak boleh tunda ya. Nah, sekarang secara umum bagaimana dari sudut pandang anestesi ya, Dokter Bius, pendampingan pasien dalam persalinan lah kira-kira gitu ya. Sebenarnya di sini tertantang nih dokter anestesinya untuk bisa membuat persalinannya tetap jalan, tapi nyerinya hilang. Dan nggak boleh lupa loh, nggak boleh lupa. Iya nggak boleh lupa nih, karena dia harus ingat kan bahwa dia udah melahirkan. Nah, tapi teknologi udah bagus Pak zaman sekarang, obat-obatan juga udah bagus. Jadi dulu itu kalau nyerinya dihilangkan ya, itu kontraksinya juga hilang juga tuh. Kontraksi dulu. Padahal kita butuh kontraksi kan. Nah, sekarang itu udah ada teknologinya. Jadi kita bisa buat nyerinya hilang, tapi kontraksinya tetap bisa ada. Ya? Jadi tetap selama itu persalinan tetap berjalan. Nah, itu ntar diatur lah sama dokter anestesinya sesuai dengan pengalamannya dia yang udah dia pelajari ya kan. Nanti dia buat, Bu, Ibu nyerinya tetap hilang, tapi tidak 100%. Karena kita juga butuh. Karena mohon maaf kadang-kadang kalau nyerinya dihilangkan, dia malah malas ngeden. Ujung-ujungnya malah jadi operasi. Jadi dystocia istilahnya tuh. Gitu. Obstructed labor kita. Iya, nggak maju ya persalinannya. Jadi padahal seharusnya dengan adanya sedikit nyeri harapannya dia bisa lanjutin proses persalinannya gitu. Sebenarnya bisa. Jadi seringkali di lapangan ada penanganan nyerinya berjenjang lah ya. Berjenjang kan. Ada yang dalam fase dokter anestesinya lagi ngamatin dulu nih, dia nggak langsung turun tangan lah. Ada. Misalnya dokter kandungannya lah yang ngasih nilai. Ini terus dilaporkan, ibu pasiennya mengeluh sakit nggak tahan sama sekali. Ya sebenarnya tidak menghilangkan nyeri secara habis-habisan, nggak boleh nyeri gitu ya. Memang nyeri itu ada, hanya kita mungkin melihat pasien-pasien yang toleransi nyerinya mungkin yang kurang baik lah ya. Jadi menimbulkan justru efek negatif ke proses persalinannya. Itu kan kita suka kasih obat, ada ya obat-obatan suntik yang sekali pemberian gitu kan. Pilihannya bisa lewat suntik infus atau ya lewat suntikan yang kita bilang suntikan yang di pinggang tuh. Yang setengah badan itu biasa orang bilangnya, ada yang bilang epidural atau apalah spinal, itu bisa dikerjain dari dua itu. Pilihannya ada dua. Cuman ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Yang dari sederhana dulu yang sekali pemberian. Sekali pemberian yang lewat suntik. Kan ada suntikan yang intramuskular atau yang intravena ya. Masuk ke pembuluh darah ya. Betul. Jadi itu sekali pemberian ya. Sekali pemberian. Jadi kalau yang kayak gitu kita bisa tuh ada yang bisa lewat intravena atau lewat infusan yang udah dipasang tuh kita berikan langsung. Itu nyerinya kerjanya lebih cepat hilang memang. Kontraksinya hilang nggak? Kontraksinya nggak hilang, tetap nyerinya aja yang hilang. Tapi tetap ada resikonya, karena kan obat yang kita berikan lewat pembuluh darah itu kan ngalir masuk ke bayinya juga lewatin sawar darah plasenta tuh. Ada chance mungkin. Dosisnya kan kecil ya, enggak? Dosisnya kecil. Memang zaman sekarang kan sudah saya bilang obatnya udah lebih bagus, lebih canggih gitu. Dan antara ibu dan bayi itu ada namanya sawar ya, barrier ya. Jadi obat itu bisa dihalangi, tapi tetap ada yang lewat. Nah, jadi tetap ada risiko kalau lewat infus itu bisa kena bayi. Kalau lewat intramuskular kita suntik di sela-sela otot. Iya, sela-sela otot itu juga bisa. Bisa kalau emang kira-kira butuh waktu yang lebih panjang kerjanya, kita suntik lewat. Coba dari sudut pandang lo deh, kita kalau yang di dokter kandungannya kan suka ngasih beberapa, ya mungkin gua nggak akan gue sebutkan di sini ya karena nggak relevan ya, obat-obatan yang memang sifatnya analgesik kuat ya, pengulangan opioid biasanya ya. Itu opioid yang penggunaannya sangat terbatas hanya oleh dokter dan dengan kasus tertentu. Nah itu kan kita suntikan ke ibu, itu ada beberapa yang jadi ngantuk ya. Oh iya. Pasti. Karena ada efek sedasinya pasti. Semua obat yang golongan opioid itu ada efek sedasinya. Ada efek sedasi. Sedasi itu tertidur ya, apa ya sebutannya? Terlelap apa buat
menjadi mengantuk. Nah, menjadi lebih mengantuk, bisa tidur, bisa sampai tidur, bisa enggak. Ya, bisa enggak. Oke. Ya, ada gradasinya. Jadi ya nggak semua sih, ada beberapa yang mungkin juga adjustment dosis perlu ya, karena orang kan di lapangan itu beda-beda dan mungkin respon tubuh orang beda-beda ya. Ada yang satu ampul udah hilang nyerinya, ada juga yang butuh beberapa kali ya. Tergantung berat badan juga. Tergantung kondisinya dia juga. Jadi memungkinkan saja kalau misalnya si ibu nggak tahan sakit sama sekali, lalu minta obat, lalu dia kan anti nyeri itu ya. Bisa. Tentunya pemberiannya kan berdasarkan dokter masing-masing. Betul. Ya. Karena kan diatur dosisnya. Setiap pemberian obat itu ada efek positifnya, ada juga efek tadi ya. Sampingnya. Jadi ya ini membuka wawasan aja kepada masyarakat ya, bahwa ada pilihan lain sebenarnya. Sebenarnya yang utama sih menyiapkan para bumil bahwa emang akan ada nyeri yang akan datang gitu. Iya. Jadi secara mental nyeri itu bisa dihilangkan, tapi kadang kita butuhkan. Ya. Nah, sebenarnya kita kayaknya udah jelas tuh yang kita bagi aja deh penanganan nyeri yang tadi yang simple ya, hanya sekali suntik. Kalau diminum ada nggak ya? Minum sebenarnya ada, tapi nggak efektif. Nggak efektif ya? Karena penyerapannya mungkin? Iya, butuh waktu menyerapnya. Terus kemudian yang kedua, banyak kan ibu hamil kan sering suka muntah, mual. Terus keluar lagi percuma. Apalagi lagi bersalin ya. Lagi bersalin. Kita sebaiknya. Jadi pilihannya memang obat suntik ya? Obat suntik. Jadi maksudnya gini, kalau ibu hamil mengeluh nyeri, lu nyerinya nggak tahan, terus dokter kandungannya oke deh kasih obat suntik, jangan panik. Itu untuk menolong mereka kan, mengatasi nyeri yang tidak produktif lah ya kan. Meskipun nyerinya nggak akan teratasi secara sepenuhnya dong. Orang tuh suka datang nyebut atau nanya di sosial media atau langsung di praktek kita gitu, nanya, dok saya ILA itu apa? Setelah melahirkan, bayinya dirawat, terus lukanya dijahit, ada nggak perawatan setelahnya?